Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Koryanto. Saya adalah salah satu guru yang mengajar di SMP Negeri Mulyoharjo. Berikut ini adalah gambar orang sedang mendorong kereta dorong. Kereta dorong adalah salah satu contoh pesawat sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas usaha dan pesawat sederhana. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu usaha. Usaha merupakan gaya yang dibutuhkan dalam memindahkan kedudukan suatu benda. Macam-macam usaha. Yang pertama, seseorang sedang mendorong tembok, maka hal ini tidak melakukan usaha sama sekali, sehingga nilai usahanya bernilai 0. Kemudian, seseorang mendorong gerobak di turunan, maka nilai usaha bernilai negatif karena gaya yang dilakukan berlawanan. Namun, ketika seseorang sedang mendorong mobil di dataran, maka nilai usahanya bernilai positif karena gaya yang dilakukan searah. Rumus usaha dan daya. Untuk menghitung usaha, gaya dikali dengan perpindahan atau W sama dengan F dikali delta S, di mana W adalah usaha dengan satuannya Joule, F adalah gaya dengan satuannya Newton, dan delta S adalah perpindahan dengan satuannya meter. Semakin besar gaya yang digunakan, maka akan semakin besar pula usaha yang dilakukan, karena gaya dan perpindahan berbanding lurus dengan usaha. Dalam usaha juga berkaitan erat dengan daya. Daya adalah besarnya usaha dalam satuan waktu, maka besarnya daya dirumuskan dengan P sama dengan W dibagi T, di mana P adalah daya dengan satuannya watt, W adalah usaha dengan satuannya joule, dan T adalah waktu dengan satuannya sekon. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat mekanik yang dapat mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Jenis pesawat sederhana. Jenis pesawat sederhana yang pertama adalah pengungkit. Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi pada suatu titik tumpu. Pada pesawat sederhana jenis pengungkit terdapat gaya kuasa, beban, lengan kuasa, dan lengan beban. Secara matematis, hubungan antara gaya, beban, lengan kuasa, dan lengan beban dirumuskan sebagai berikut. Gaya dikali lengan kuasa sama dengan beban dikali lengan beban. Kita peroleh gaya sama dengan beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa. Pada pengungkit terdapat keuntungan mekanis yang dirumuskan dengan beban dibagi gaya atau lengan kuasa dibagi lengan beban. Jenis tuas atau pengungkit. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengungkit dibedakan menjadi 3, yaitu tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama adalah tuas yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu tuas. Contoh, tuas jenis pertama adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Tuas jenis kedua. Suatu pengungkit dikatakan sebagai tuas jenis kedua
jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contohnya adalah gerobak, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga adalah tuas yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya tuas jenis ketiga adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Jenis pesawat sederhana yang selanjutnya adalah bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat secara miring. Keuntungan mekanis yang akan kita dapatkan saat menggunakan bidang miring dirumuskan sebagai berikut. F dikali S sama dengan W dikali dengan H, di mana F adalah gaya dengan satuannya Newton, W adalah beban dengan satuannya Newton, H adalah tinggi papan dengan satuannya meter, dan S adalah panjang papan dengan satuannya meter. Prinsip kerja bidang miring dapat kamu temukan pada beberapa perkakas, contohnya kampak, pisau, pahat, obeng, dan skrup. Berbeda dengan bidang miring lainnya, pada perkakas yang bergerak adalah alatnya. Jenis pesawat sederhana yang selanjutnya adalah katrol. Katrol adalah pesawat sederhana berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Prinsip kerja katrol adalah merubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Ada 3 jenis katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol tetap berfungsi untuk merubah arah gaya. Dengan katrol ini, gaya kuasa yang diberikan untuk menarik beban sama dengan gaya beban. Katrol bebas berfungsi untuk melipatkan gaya, sehingga gaya pada kuasa yang diberikan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil daripada gaya beban. Sedangkan katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dirangkai menjadi satu sistem yang terpadu. Dengan jenis katrol ini, gaya kuasa yang diberikan kepada beban semakin kecil. Dengan menggunakan katrol, kita akan mendapatkan keuntungan mekanis seperti gambar berikut. Jenis pesawat sederhana yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda gigi yang digunakan untuk mempercepat gaya. Contoh penerapan roda berporos adalah pada sepeda, pada mobil, pada kursi roda, dan lain-lain. Prinsip kerja pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Contohnya, orang sedang mengangkat beban. Prinsip kerja pesawat sederhana dalam sistem gerak manusia. Pengungkit jenis pertama. Titik tumpu berada di antara kuasa beban. Hal ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepalanya. Pengungkit jenis kedua. Beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Kondisi ini terjadi ketika otot betis pemain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya. Pengungkit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegangkan otot lengan dan bahu. Demikianlah materi kita tentang usaha dan pesawat sederhana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.